Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Ahad membaca kitab Nasaih Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, meneruskan daripada pembahasan takwa. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa min dalika al-ilmu ladunni. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu-minggu kemarin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membahas tentang yaitu orang yang bertakwa memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya pada malam hari ini beliau mengatakan, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ilmu laduni, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui yang namanya perantara kitab ataupun seorang guru. Dan ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan langsung kepada kalian. Ini tanda bahwasannya seseorang, biarpun orang biasa, tadi kita lihat bagaimana seorang putra dari orang yang berkhidmah, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, tetapi kalau dia ikhlas semata-mata berkhidmah kepada gurunya, dijadikan anak yang menjadi anak yang saleh, anak yang faqih, anak yang alim. Ini tanda bahwasannya kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan langsung ilmu dari sisi ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering dengar bahwasannya dulu pernah terjadi di zaman kaum Bani Israel, ketika seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi ditanya oleh kaumnya, siapa yang paling alim di alam dunia ini saat ini? Maka jawabannya tidak lain tidak bukan, dia berkata, saya. Kenapa saya? Karena dia adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang bisa langsung bermukalamah, bisa langsung bercakap-cakap, ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lain tidak bukan adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wahai Musa, ada seorang hambaku yang lebih alim daripada kamu, seorang hamba yang bukan seorang rasul bagi kaum Bani Israel, seorang hamba yang mana bukan kedudukannya ulul azmi, tapi memiliki yaitu anugerah yang tidak dimiliki oleh Nabi Allah Musa. Maka akhirnya Nabi Allah Musa berangkat beserta muridnya, yaitu Nabi Allah Yusha bin Nun. Maka di pertengahan jalan ditegur bahwasannya itu tempat adalah tempat di mana kamu bisa menemukan daripada yaitu hamba tersebut. Dan ini ayatnya diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua, Nabi Musa beserta muridnya, menemukan seorang hamba tersebut daripada hamba-hamba kami yang kami anugerahkan kepada dia berupa apa? Rahmat. Ahli tafsir menyebutkan rahmat tersebut ada yang bilang adalah kenabian, ada lagi yang berkata kewalian. Tapi ini adalah seseorang yang mana bukan cuma mendapatkan rahmat, wa 'allamnahu min ladunna ilma,
kami ajarkan langsung kepada hamba tersebut, langsung ilmu dari sisi kami, ilmu laduni, karena ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Balya bin Malkan, atau yang terkenal dengan Abul Abbas, yang dijuluki dengan Khidir. Maka ini tanda bahwasannya qad yujad indal mafdul ma la yujad indal fadil. Terkadang ada sesuatu yang mana dimiliki oleh orang yang tidak memiliki keutamaan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi orang yang bukan utama, dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini tanda bahwasannya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad telah menyebutkan, siapa yang bertakwa maka akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, tahadusan bin ni'mah, berkata di dalam mukatabatnya, beliau berkata, wahabani Allahul ilma la yahtaj ila ilmil alim. Aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu, yang mana ilmu tersebut, dengan ilmu itu kata Imam Haddad, saya tidak butuh lagi dengan ilmunya orang-orang alim. Wahabani Allahul aqla la yahtaj ila aqlal aqil. Dan saya dikaruniai yaitu kecerdasan, akal yang sempurna, sehingga saya tidak perlu butuh lagi kepada akalnya orang yang paling berakal. Ini tanda bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad telah membuktikan ayat tersebut. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sehingga sahibul maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau memuji langsung di hadapan pusara Habib Abdullah bin Alwi Haddad dengan ucapannya, bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat gawaidu syaikhina al-Haddadi. Sampai kata Habib Ali Al-Habsi, fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihuna bin nurihil waqadi. Setiap orang yang menempuh jalan daripada jalannya Imam Abdullah bin Alwi Haddad, jalannya tariqah Ba'alawi, maka orang tersebut harus yaitu mempunyai dan memiliki daripada cahaya pelita obor keilmuan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan tidak aneh bagaimana murid beliau Habib Husain bin Abi Bakar Idrus, yang terkenal dengan keramat luar batang, di zaman VOC beliau sudah berdakwah di negeri Indonesia, dan diteruskan lagi estafet dakwahnya yaitu oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Bahkan di dalam riwayat beliau disebutkan pada tahun 1880-an terjadi itu yang namanya pemberontakan Cilegon, yang terkenal dengan pemberontakan petani, yang diprovokasi oleh para kiai, para santri, yang waktu itu motornya adalah Kiai Asnawi, Caringin, Banten. Lihat bagaimana Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau bersama-sama para pribumi, beliau ini membela daripada yaitu negara Indonesia, sampai beliau tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, dihukum selama 7 tahun lamanya. Beliau rela karena cinta kepada negeri Indonesia. Ini tanda bahwasannya ketakwaan yang diwariskan oleh para habaib diteruskan oleh para pejuang, sehingga para pejuang kita yang berjuang di negeri Indonesia, mereka bergantung, mereka membesarkan nama Allah, mereka dengan ketakwaannya bisa mengusir penjajah. Lihat bagaimana seorang Bung Tomo, tokoh sentral di dalam yaitu peperangan di Surabaya tanggal 10 November, beliau berkata menyemangati anak muda, para pemuda bangsa dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa beliau kalimat takbir yang diucapkan? Karena beliau berkata, kalau bukan karena kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya membakar, menyemangati para pemuda untuk bisa melawan para penjajah kompeni Belanda. Lihat bagaimana ketakwaan tersebut Allah berikan kepada para pejuang dengan ilmu yang terbatas. Coba bayangin, bambu runcing bagaimana bisa melawan senapan? Bambu runcing bagaimana bisa melawan tank? Bambu runcing bagaimana bisa melawan pesawat? Tetapi dengan kalimat ketakwaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah bebaskan negeri Indonesia dari penjajahan Belanda, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan, kita bisa menikmati keamanan, kenyamanan, kenikmatan, berkahnya para pejuang yang mengamalkan daripada yaitu kalimat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan cara kesuksesan, cara keberhasilan kepada kalian. Insya Allah kita yang berkumpul pada malam hari ini menjadi yaitu sosok cikal bakal yang akan meneruskan perjuangan para pejuang kita, yang meneruskan daripada estafet yaitu pembangunan negeri Indonesia. Jangan sampai negeri Indonesia terpuruk, terjatuh selama-lamanya. Mesti ada di antara kita, baik itu santri atau orang biasa, baik itu para kiai, para ustadz, para habaib yang akan membanggakan negeri Indonesia. Berkahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkahnya guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Maka tidak aneh kalau malam hari ini temanya Nurul Mustafa adalah doa untuk negeri. Kita doakan negeri Indonesia ini agar menjadi negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa lafu